Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fadel Dwiki Mustafa dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat dan selalu semangat dalam belajar. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi mengenai ukuran pemusatan data, khususnya min, median, dan modus data berkelompok. Materi ini adalah lanjutan dari materi minggu kemarin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, kalian bisa klik link yang ada di Google Classroom atau WhatsApp Group. Link tersebut akan ditutup pada hari Senin malam. Jika melebihi hari Senin, tidak akan dianggap mengikuti pelajaran. Langsung saja kita mulai pembahasan materi hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, minggu lalu kita membahas mengenai min, median, dan modus data tunggal. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas ukuran pemusatan data, yaitu min, median, dan modus data berkelompok. Coba kita lihat data berikut ini. Bagaimana? Data tersebut terlihat rumit kan? Kita bandingkan dengan data berikut ini. Terlihat rapi dan gampang dicerna kan? Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang berisi sebaran data nilai yang dikelompokkan ke dalam beberapa interval yang disebut kelas. Berikut adalah bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Dilihat dalam tabel tersebut, kelas intervalnya adalah 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, dan 75 sampai dengan 79. Yang kedua ada batas kelas. Batas kelas ada dua, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawah yaitu batas ujung bawah pada suatu kelas. Kita lihat pada tabel, batas bawahnya itu ada 50, 55, 60, 65, 70, dan 75. Sedangkan untuk batas atasnya ada 54, 59, 64, 69, 74, dan 79. Lalu yang ketiga ada tepi kelas. Tepi kelas ada dua, tepi bawah dan tepi atas. Untuk tepi bawah, yaitu TB, rumusnya adalah batas bawah dikurangi ketelitian data. Sedangkan tepi atas atau TA, yaitu batas atas ditambah ketelitian data. Jika data tersebut bilangan bulat, maka ketelitian datanya itu 0,5. Sedangkan untuk data yang desimal, itu ketelitiannya 0,05. Coba kita lihat dalam tabel tadi. Terlihat bahwa tabel ini datanya adalah bilangan bulat. Jadi kita pakai yang 0,5. Sehingga tepi bawah kelas ada 50 dikurangi 0,5. Jadinya 49,5. Lalu ada 55 dikurangi 0,5. Jadinya 54,5. Lalu ada 60 kurangi 0,5 sehingga 59,5, dan seterusnya sampai dengan 74,5. Lalu ada tepi atas kelas. Terlihat dalam tabel, tepi atas kelasnya yang ini, sehingga 54 ditambah 0,5 jadinya 54,5. Lalu ada 59 ditambah 0,5 jadinya 60,5. Ada 64 ditambah 0,5 jadinya 64,5, dan seterusnya sampai dengan 79,5. Selanjutnya ada panjang kelas. Panjang kelas itu tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Coba kita lihat tabel tadi. Misalnya kelas pertama, tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas, sehingga
54,5 dikurangi 49,5, jadinya panjang kelasnya 5. Lalu ada 59,5 dikurangi 54,5, sehingga panjangnya juga 5. Lalu kelas ketiga 64,5 dikurangi 59,5, sehingga panjang kelasnya itu juga 5, dan seterusnya. Selanjutnya ada titik tengah kelas. Rumusnya adalah XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, atau dengan kata lain BB ditambah BA dibagi 2. Kita lihat tabel tadi. Coba kita hitung titik tengah kelas pertama. 50 ditambah 54 dibagi 2, yaitu 52. Lalu untuk kelas kedua 55 ditambah 59 per 2 hasilnya adalah 57. Untuk kelas ketiga 60 ditambah 64 dibagi 2, hasilnya adalah 67. Dan seterusnya sampai dengan 75 ditambah 79 per 2. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai min, median, dan modus. Min itu nilai rata-rata suatu data, median itu nilai tengah pada data yang telah diurutkan. Lalu modus itu nilai yang sering muncul dari suatu data. Yang pertama ada min data berkelompok. Rataan hitung atau min data berkelompok ada dua metode yang akan kita bahas kali ini. Sebenarnya ada banyak metode, tapi sekarang ini hanya dua dulu yang kita pelajari. Yang pertama ada metode titik tengah. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. X bar itu rata-rata hitung data berkelompok. XI itu nilai tengah kelas ke I. Sedangkan FI itu frekuensi data kelas ke I. Lalu sigma FI XI itu jumlah dari FI dikali XI. Yang kedua ada metode simpangan rata-rata sementara. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S plus sigma FIDI per sigma FI. Sigma FIDI yaitu jumlah frekuensi dikali simpangan. X bar adalah rata-rata hitung data berkelompok. FI itu frekuensi data kelas ke I. Sedangkan X bar S itu rata-rata sementara. Untuk DI itu adalah deviasi atau simpangan. DI itu rumusnya XI min X bar S. Nilai tengah dikurangi rata-rata sementara. Lalu kita coba contoh soal. Tentukan rataan dari data berikut ini. Coba kita kerjakan metode pertama, yaitu metode biasa atau titik tengah. Nanti coba kita bandingkan dengan metode yang kedua. Langkah pertamanya yaitu menentukan XI-nya atau titik tengahnya dulu. Rumusnya adalah XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Coba kita lihat kelas pertama, 40 ditambah 44 dibagi 2. Hasilnya adalah 42. Lalu untuk kelas kedua, 45 ditambah 49 dibagi 2, hasilnya adalah 47. Kelas ketiga, 50 ditambah 54 dibagi 2, hasilnya adalah 52. Kelas keempat, 55 ditambah 59 dibagi 2, hasilnya 57. Kelas terakhir atau kelas kelima, 60 ditambah 64 dibagi 2, hasilnya 62. Selanjutnya kita mencari FI XI-nya dulu sebelum kita mendapatkan sigma FI XI-nya. Untuk kelas pertama, rumusnya adalah frekuensi dikali XI atau titik tengah. Untuk kelas pertama, 1 dikali 42, hasilnya adalah 42. Untuk kelas kedua 6 dikali 47 hasilnya 282. Kelas ketiga 10 dikali 52 hasilnya 520. Kelas keempat 2 dikali 57 hasilnya 114. Kelas kelima 1 dikali 62 hasilnya 62. Untuk mendapatkan sigma FI XI nya kita jumlahkan saja FI XI nya tadi. 42 ditambah 282 ditambah 520 ditambah 114 ditambah 62. Hasilnya adalah 1020. Lalu untuk selanjutnya, untuk mendapatkan sigma FI itu kita tinggal menambahkan semua frekuensinya. 1 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 20. Kemudian kita hitung rata-ratanya dengan rumus. Kita tinggal masukkan saja. Sigma FI XI nya tadi 1020. Lalu sigma FI nya itu tadi 20, sehingga 1020 dibagi 20. Hasilnya adalah 51.
Jadi rata-rata dari data tersebut menggunakan metode titik tengah adalah 51. Lalu selanjutnya kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu metode simpangan rata-rata sementara. Yang pertama kita ambil dulu rata-rata sementaranya. Rata-rata sementara itu kita lihat dulu dari frekuensinya, manakah yang paling terbesar. Di sini terlihat frekuensi yang terbesar adalah 10. Jadi untuk rata-rata sementaranya adalah 52. Kita ambil dari XI atau titik tengahnya. Setelah itu kita hitung DI-nya atau deviasinya atau simpangannya. Rumusnya adalah DI sama dengan XI atau titik tengah dikurangi dengan X bar S atau rata-rata sementara. Jadi misalkan 42 dikurangi 52, 47 dikurangi 52, 57 dikurangi dengan 52, dan 62 dikurangi dengan 52. Jadi kita kurangkan titik tengahnya dengan rata-rata sementara yang kita pilih tadi. Sehingga untuk DI-nya untuk kelas ketiga yaitu 0 karena 52 dikurangi dengan 52. Hasilnya adalah 0. Untuk kelas pertama 42 dikurangi 52 sama dengan negatif 10. Lalu untuk kelas kedua 47 dikurangi dengan 52. Hasilnya adalah negatif 5. Lalu untuk kelas keempat 57 dikurangi dengan 52. Hasilnya adalah 5. Yang terakhir kelas kelima 62 dikurangi 52. Hasilnya adalah 10. Setelah kita menemukan DI-nya atau deviasi atau simpangannya, kita cari dulu FIDI-nya sebelum mendapatkan sigma FIDI-nya. FIDI itu rumusnya frekuensi dikurangi DI atau deviasi atau simpangan. Sehingga misalkan frekuensinya itu di kelas ketiga ada 10 dan DI-nya itu 0, sehingga FIDI-nya sama dengan 10 dikali 0 yaitu 0. Untuk kelas pertama itu ada 1 dikali negatif 10 sama dengan negatif 10. Kelas kedua frekuensinya 6, DI-nya min 5, sehingga 6 dikali negatif 5 adalah negatif 30. Untuk kelas keempat frekuensinya 2 dan DI-nya 5, sehingga 2 dikali 5, 10. Untuk kelas terakhir atau kelas kelima frekuensinya 1, DI-nya 10, sehingga 1 dikalikan 10 sama dengan 10. Setelah kita menemukan semua hasil FIDI-nya, lalu kita jumlahkan semua untuk mendapatkan sigma FIDI-nya. Sehingga negatif 10 ditambah negatif 30 ditambah 0 ditambah 10 ditambah 10. Hasilnya adalah negatif 20. Untuk mencari sigma FI-nya, kita tinggal menjumlahkan semua frekuensinya. 1 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 20. Setelah kita menemukan semua datanya, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, yaitu X bar S ditambah sigma FIDI per sigma FI. Rata-rata sementaranya 52, sigma FIDI-nya adalah negatif 20 dan sigma FI-nya adalah 20. Sehingga 52 ditambah negatif 20 per 20. Lalu 52 ditambah negatif 1 karena negatif 20 dibagi 20. Sehingga rata-ratanya adalah 51. Ternyata rata-rata data tersebut menggunakan cara yang kedua atau metode yang kedua, yaitu metode simpangan rata-rata. Hasilnya sama dengan cara atau metode yang pertama, yaitu metode titik tengah. Lalu yang kedua ada median data berkelompok. Rumusnya adalah ME sama dengan TB ditambah setengah N min FK per FME dikali P. TB itu apa? TB itu tepi bawah kelas median. N itu banyaknya data. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sedangkan FME frekuensi kelas median. Lalu ada P. P itu lebar kelas atau panjang interval kelas. Contoh soal. Tentukan median dari data umur pada tabel di bawah ini. Caranya itu yang pertama, buat tabel frekuensi kumulatif dulu supaya lebih gampang. Jadi yang pertama itu 6, kita tulis 6. 6 ditambah 10 hasilnya 16. 16 ditambah 18 hasilnya 34. 34 ditambah 40 hasilnya 74. 74 ditambah 16 hasilnya adalah 90. Sehingga
N-nya itu 90. Langkah pertama yaitu menentukan letak kelas median yang terdapat pada tabel. Sehingga 6 ditambah 10 tambah 18 tambah 40 tambah 16 hasilnya 90. 90 dibagi 2 sama dengan 45, yaitu berada pada kelas 16 sampai 19 ini. Kenapa letaknya ada di 16 sampai 19 ini? Karena untuk yang 4 sampai 7 ini jumlah datanya ada 6. Lalu 8 sampai 11 ini datanya jadinya 16. Untuk data yang 12 sampai 15 ini baru 34 hasil penjumlahan datanya. Sehingga letak mediannya yang 45 ini ada di 16 sampai 19 ini. Lalu kita definisikan masing-masing komponen pada tabel tersebut. TB atau batas bawah kelas mediannya itu 16 ini dikurangi 0,5 sehingga jadinya 15,5. Lalu ada panjang kelas median yaitu 19,5 dikurangi 15,5, itu didapat dari 19 ditambah 0,5 hasilnya 19,5, sedangkan yang bawahnya itu 16 dikurangi 0,5 sehingga 15,5. Jadi panjang kelasnya itu 19,5 dikurangi 15,5 hasilnya adalah 4, sehingga panjang kelas mediannya itu 4. Banyak datanya ada 90 itu yang kita hitung tadi. Selanjutnya ada FME atau frekuensi kelas median. Kita lihat frekuensinya yang ada di kelas median yaitu 40 ini, sehingga FME nya 40. Selanjutnya ada FK atau jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kita lihat dari tabel tersebut, sebelum kelas median itu ada 6, 10, dan 18, sehingga kita jumlahkan saja 6 ditambah 10 ditambah 18, hasilnya adalah 34. Jadi FK nya itu 34. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu TB tepi bawah ditambah setengah N dikurangi FK atau frekuensi kumulatif per FME atau F median, frekuensi median, dikalikan P panjang kelas, sehingga TB nya itu 15,5 ditambah setengah dikali 90 dikurangi 34 per 40 dikalikan 4. Selanjutnya 15,5 ditambah 45 dikurangi 34 per 40 dikali 4, jadinya 15,5 ditambah 11 per 40 dikali 4, sehingga hasilnya adalah 16,6. Jadi mediannya itu 16,6. Selanjutnya yang ketiga ada modus data berkelompok. Modus data berkelompok itu rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah S1 per S1 ditambah S2 dikali P. S1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan S2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, sedangkan TB itu tepi bawah kelas median, yang P itu lebar kelas atau panjang kelas interval. Contoh soal, diberikan data berkelompok seperti di bawah ini. Tentukan modus data tersebut. Langkah pertama yaitu menentukan letak kelas modus yang terdapat pada tabel. Kita lihat tabel ini, frekuensinya yang paling banyak itu yang mana? Yaitu 11 ya, yang di kelas 8 sampai 10 ini, kelas ketiga. Selanjutnya kita definisikan masing-masing komponen pada tabel di atas. TB atau tepi bawah kelas modus itu rumusnya seperti tadi, batas bawah dikurangi ketelitian data. Ketelitian datanya itu 0,5, dikarenakan ini adalah bilangan bulat ya, tidak ada bilangan desimalnya. Sehingga kelas modusnya tadi berapa? 8 sampai 10 ini. Sehingga batas kelasnya itu 8. 8 dikurangi 0,5 hasilnya 7,5. Lalu ada panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah, sehingga 10 ditambah 0,5 itu kan 10,5. Terus yang bawahnya itu 8 dikurangi 0,5 jadinya 7,5, sehingga panjang kelasnya itu 10,5 dikurangi 7,5, hasilnya adalah 3. Selanjutnya ada S1 atau frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi
sebelumnya. Frekuensi modusnya berapa? Yaitu 11. Frekuensi kelas modus sebelum 11 ini berapa? Yaitu 6. Sehingga 11 dikurangi 6. Sedangkan S2 itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi berikutnya. Tadi kan frekuensi modusnya itu kan 11. Setelah 11 itu frekuensinya berapa? Ada 4. Sehingga 11 dikurangi 4, yaitu 7. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus modus. MO sama dengan TP ditambah S1 per S1 plus S2 dikali P. TB-nya tadi berapa? 7,5. Lalu S1-nya 5 per S1-nya 5 ditambah S2-nya 7, P-nya 3. Lalu kita hitung 7,5 ditambah 5 per 12 dikali 3. Jadinya 7,5 ditambah 1,25. Sehingga modusnya itu adalah 8,75. Berikut adalah latihan soal. Kalian bisa kerjakan di LKPD yang sudah saya share di Google Classroom atau WA Group. Jumlahnya ada 3 soal. Terakhir sebisa mungkin sebelum pertemuan hari Senin, dan kita bahas pada Google Meet hari Senin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai min, median, dan modus data berkelompok. Jangan lupa soal tersebut dikerjakan untuk latihan. Kita bahas lewat Google Meet atau Zoom dan presentasikan hasil jawaban kalian. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.